Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing ya kan, kemarin hasil dari saya itu diskusi dengan para seller-seller gitu ya, diskusi dengan para seller-seller. Ternyata apa sih problemnya yang bikin seller itu tuh susah untuk menentukan target ROAS-nya gitu. Nah, ternyata kemarin tuh pada saat saya ketemu dengan seller-seller itu, teman-teman mereka itu masih bingung gitu, bingung dengan target ROAS gitu, bingung dengan target ROAS, dengan yang namanya target ROAS. Ya, ciri-cirinya kalau saya anggap bingung itu kayak misalkan Mas, kalau harga jual 100.000, target ROAS-nya berapa, TR-nya berapa gitu, target ROAS berapa. Nah, kayak gitu. Padahal yang namanya target ROAS itu tidak hanya bergantung sama harga jual gitu, tapi itu bergantung juga dengan HPP-nya berapa. Karena nanti yang mempengaruhi itu adalah margin gitu. Ya, margin. Dan yang kelihatan banget kalau teman-teman tuh masih bingung sama target ROAS, itu juga ada kadang-kadang pertanyaannya itu, nah, untuk komoditi gitu ya, untuk niche. Mas, kalau jualan misalkan jualan baju, target ROAS-nya berapa yang bagus gitu. Jadi target ROAS itu bukan masalah jualan baju atau jualan celana atau jualan sepatu atau jualan perabotan rumah tangga kayak gitu ya. Itu semuanya kembali lagi di margin masing-masing teman-teman gitu ya. Kemudian berikutnya itu yang kemarin itu yang kejadian itu, biasanya beberapa seller itu masih markup ya kan, masih mengambil margin keuntungan itu tuh bukan persentase ya, bukan persentase, bukan persentase, tapi mereka itu menggunakan value gitu, menggunakan value ya, menggunakan value. Gimana value-nya gitu, gimana value-nya. Misalkan nih kalau persentase itu misalkan, oh keuntunganku itu misalkan 35% atau misalkan 50% atau berapa kayak gitu. Kalau value itu misalkan dalam satu pieces itu saya untung 5.000 gitu, saya untung 5.000. Nah ini kalau teman-teman kayak gini menggunakan CMV Max ROAS, CMV Max ROAS itu harus dicari dulu persentasenya berapa ya. Harus dicari dulu persentasenya berapa. Soalnya kalau kita mau ngiklanin CMV Max itu kan kita harus, emang kunci utamanya itu ada dua teman-teman ya kan. Ya, itu nanti di video selanjutnya ya. Tapi ini dulu ya. Jadi make sure dulu teman-teman pada saat mau ngiklan CMV Max itu gunakanlah persentase. Kenapa? Karena ROAS, ROAS itu memang bukan rasio ya. ROAS itu bukan rasio, tapi kan dia returnnya berapa kali gitu ya, return on ad spending gitu, dia bukan rasio. Jadi tapi basicnya itu juga nanti yang kita pakai untuk mengukur tingkat keboncosan itu adalah akosnya kan. Akosnya. Nah ini makanya teman-teman perlu memahami berapa persentase itu untuk mengukur karena akos ini persentase teman-teman. Akos ini persentase ya. Nah, kalau ROAS itu sebenarnya frekuensi, tapi berapa kali gitu ya. Frekuensi itu maksudnya berapa kali. Kalau yang ini pasti berapa persen gitu, ya kan. Nah, kalau ini berapa kali, ini berapa persen ya, potongannya. Kalau ini berapa kali sih? Intinya kalau ROAS itu berapa kali sih GMV kita itu dari biaya iklan yang dikeluarkan. Sedangkan kalau AKOS itu berapa persen biayanya dari pendapatan yang kita dapat gitu ya. Nah hubungannya gimana? Hubungannya kayak gini teman-teman. Kan kalau misalkan teman-teman ngeset ROAS ya kan, ROAS Mas, kalau ROAS 9 itu gimana berarti? Kalau ROAS 9 itu berarti akosnya itu sama dengan 100 dibagi 9. Nah berapa ini? 100 dibagi 9. Kalkulator. 100 dibagi 9. Nah 11,11% ya. 100 bagi 9 kali dipersenkan gitu ya, dipersenkan. Jadi akosnya berarti berapa? 11,11
11% gitu ya. Ini akosnya. Kalau ruas 9, akosnya itu 11,11%. Sama aja. Berarti kalau misalkan nih yang teman-teman taunya akosnya misalkan 12%. Berarti kan kalau ruasnya itu kan sama dengan 1/akos gitu. Oh ya, ruas itu kan 1/akos. Berarti kalau kalau akos itu 1/ruas ya, seperruasnya. Nah ini kalau ruasnya 12%, akosnya berapa? 1 dibagi 12%. 1 dibagi 12%. 8,33 ya. 8,33. Kalau ini bukan persen ya kalau ruas. Ya. Jadi kalau ruas itu sama dengan sepernya akos gitu ya. Ruas itu sama dengan sepernya akos. Kalau kalau apa namanya? Kalau si akos itu sepernya ruas gitu ya. Kalau 1 dibagi 9, 1 dibagi 9 sama dengan ya kan 11,11%. Jadi gitu ya. Ini cuma kebalikan aja. Kan ini kan konsep segitiga ya, konsep segitiga. Ruas itu sama seper akos, kalau akos itu sama dengan sepernya ruas. Jadi mereka itu berhubungan gitu. Berhubungan gitu ya. Berhubungan. Nah, makanya teman-teman, pada saat teman-teman itu ngeset ya, ngeset laba, usahakan teman-teman mengetahui keuntungannya berapa supaya teman-teman bisa menghitung berapa sih target ruas yang bagus gitu ya. Nah, contohnya, nah kita praktekkan. Misalkan nih, misalkan ini yang tadi ya. Nah, ini tadi, misalkan ada HPP 60.000, kemudian dijualnya 88.000. Ini kan berarti kalau secara nominal, ya kan, secara nominal, kalau 60.000 dijualnya 88. Ini kan keuntungannya berarti margin labanya berapa? Marginnya kan sama dengan 28.000 ya kan. Ini kalau nyari persentasenya sama dengan 28 dibagi 88. Nah ini ketemunya ini 32%. Nah misalkan ini biaya adminnya 12%, kemudian biaya operasional 5%, maka target maksimal laba yang bisa diambil itu adalah di angka 15%. Kalau misalkan teman-teman itu 15%-nya itu nggak mau di apa namanya, nggak mau diiklankan, itu berarti ya teman-teman bisa dapat keuntungan 15% kalau mau nyari organik gitu ya maksimalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau iklan ya berarti ya teman-teman tinggal cek aja teman-teman mau ngambil laba berapa gitu ya. Oh berarti di sini misalkan nih saya ngambil 5% ya 10,19% kayak gitu ya. 10,19 untuk target ruasnya yang di set kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya pentingnya kayak gitu teman-teman memahami berapa sih persentase laba teman-teman, soalnya keuntungan itu tuh biasanya segala perhitungannya itu yang kayak biaya admin, biaya operasional, kemudian biaya iklan, itu kan rata-rata semuanya dipersenkan gitu ya, dipersenkan. Jadi enak ngitungnya, dan dengan persentase teman-teman nggak akan bingung, oh harga jual barang mahal atau harga jual rendah itu gimana cara mainnya. Oke gitu ya. Udah hampir 10 menit, dan sebagai informasi nih teman-teman, saya nanti hari Jumat itu mau ada kelas ya. Ini kelasnya gratis ya. Ini saya hari Jumat mau ada kelas teman-teman. Nah ini guys. Oke, nah ini nanti di Solo. Kelasnya online ya, kelasnya online. Ini saya akan bahas tentang kita ngobrol-ngobrol tentang GMVMax ya kan. Kita bisa diskusi tentang GMVMax secara online ya kan, pukul 19.30 sampai selesai, mungkin sekitar sampai jam 9 malaman. Itu nanti tanggal 24 ya, 2 hari lagi. Nah, teman-teman bisa join nanti pakai link yang ini, yang di bawah ini. Nah, silahkan. Itu nanti saya ini hanya khusus untuk daerah Solo Raya dulu ya teman-teman. Nanti rencananya untuk kota-kota yang lain akan saya buatkan juga. Dan ini free ya, gratis karena ini online. Jadi teman-teman juga kita nggak butuh sewa tempat dan sebagainya. Jadi nanti gratis. Bahkan mungkin nanti teman-teman bisa, kalau bisa saya support untuk budget iklannya kayak gitu.
Oke. Nah, jangan lupa untuk daftar untuk teman-teman yang seller Solo Raya, atau teman-teman juga bisa share ya. Bisa share untuk acara ini supaya teman-teman yang lain yang ingin belajar soal JMP Max atau yang sekarang masih bingung soal JMP Max itu bisa belajar dengan enak kayak gitu ya. Kebetulan nanti juga untuk seller-seller yang ikutin ini, nanti insya Allah akan saya buatkan grup juga, grup WhatsApp kayak gitu, untuk nanti kita istilahnya barangkali teman-teman ada yang mencoba dan ingin berdiskusi, nanti di grup tersebut ada saya juga dan ada teman-teman seller yang lain, kalau mau nyoba atau ada masalah apa, nanti kita bisa komunikasikan di sana. Oke, gitu ya teman-teman. Informasinya semoga cukuplah nanti untuk membantu teman-teman itu mendapatkan wawasan baru kayak gitu ya, dan tidak mumpung gratis juga kan, tidak berbayar tidak apa, jadi tapi insya Allah bukan karena gratis ini ya jelek, enggak ya teman-teman, saya berikan semampu saya, setahu saya gitu ya. Saya beda-bedakan sama yang berbayar ataupun nggak berbayar, tapi saya jujur memang belum pernah bikin yang berbayar. Oke, segitu dulu ya teman-teman videonya. Seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.